Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa bersama Adli Podcast. Dan malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Ini edisi episode yang kedua. Oke. Ya, Bang. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, seniman dan budayawan Sumatera Barat. Berkecimpung di dunia seni dan berkegiatan di beberapa kota-kota besar dan antar negara. Selamat datang Pak Bambang di Adli Podcast. Selamat datang, terima kasih. Thank you Adli. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Bambang, pada pertemuan malam hari ini adalah malam di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan secara langsung perebutan tempat ke empat besar menuju Olympic Games 2024 Paris. Indonesia malam hari ini akan berhadapan dengan Irak. Tapi menjelang laga tersebut kita coba memanfaatkan waktu ya, daripada spending time kita coba untuk ya apa saja yang bisa kita diskusikan dengan teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang event organizer. Oke, ya. Bang, event organizer ini seperti pengertiannya mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu. Kita hanya untuk mengulang aja. Event organizer ini adalah jasa profesional, Bang, betul. Yang memberikan pelayanan terhadap menyiapkan sebuah mengorganize sebuah kegiatan, ya boleh diartikan sebagai panitia kecilnya lah. Panitia, penyelenggara, atau lebih kerennya disebut event organizer. Pihak ketiga yang dibayar untuk menyiapkan hal itu. Mulai dari persiapan, perencanaan, ya kan, kemudian juga pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan, sampai nanti akhirnya pelaporan kegiatannya. Nah, Bambang, event organizer, ya secara pengalaman Bambang sendiri, apa sih itu event organizer? Oke. Kita mulai mungkin dari kata dasar ya, event organizer. Event organizer ada dua kata. Mengorganisasi sebuah event, artinya mengorganize, memetakan tingkat-tingkat pekerjaan yang harus dilakukan dalam sebuah event, sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan. Nah, konteks event organizer ada dua prinsip. Memang ada sifatnya profit oriented, full profit, artinya sebuah organisasi event dibentuk untuk mendatangkan sebuah keuntungan dalam sebuah acara. Contohnya ya peristiwa-peristiwa besar, misalnya konser musik, konser apapun lah sifatnya, memang betul-betul bersifat profit. Artinya organisasi tersebut, event organizer tersebut memikirkan keuntungannya secara permanen di dalam grupnya. Kemudian ada bentuk kerjasama. Event organizer lain sifatnya adalah kolektif kolegial, artinya mengerjakan sesuatu yang sudah terencana awalnya, kemudian didirect. Nah, konsep event organizer sebetulnya adalah mendirect, kemudian memetakan konsep-konsep yang dilakukan mulai dari sebelum kegiatan itu dilakukan, di saat dilakukan maupun pasca dilakukan. Nah, pada prinsipnya event organizer itu sendiri lebih ke, mungkin kita sekarang banyak menyebutnya, ada beberapa tempat masih menggunakan kepanitiaan ya. Misalnya panitia lomba ini, panitia lomba itu, panitia ini dan segala macam gitu loh. Nah, sebetulnya pada prinsipnya itu udah cukup hampir sama pengertiannya, sebuah organisasi yang mendirect, memetakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, dalam beberapa kesempatan sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh anak-anak muda, termasuk kita di Satria Empires sudah melakukan hal yang spesifik walaupun sifatnya masih sekalipun seperti penyelenggara acara ulang tahun sendiri, Bang. Badut yang dibawa ke acara ulang tahun. Ya, betul. Itu termasuk event organizer. Termasuk event organizer. Cuman terkadang ketika itu bisa saja dilakukan secara personality, bentuk-bentuk kepanitiaan, misalnya seseorang punya anak yang mau ulang tahun, kemudian dia dapat tangan badut. Nah, kadang-kadang kan detail konsepnya yang tidak ketemu. Nah, ketika diserahkan kepada profesionalism event organizer, dia akan membuat
schedule time yang pas. Kapan badutnya muncul, tema badutnya seperti apa, ulang tahunnya di angka berapa, usia berapa, sampai kajiannya sedetail itu apabila memang profesional event organizer yang menyerahkan. Tapi kalau personalitinya muncul, artinya punya acara sendiri yang melakukan kegiatan itu bisa terjadi, bisa saja, cuman terkadang tidak maksimal karena kajian-kajian spesifiknya tidak terukur gitu. Nah, kalau event organizer biasanya kan dikaji tuh. Oh, Bapak anaknya umur berapa? Gitu. Laki-laki apa perempuan? Sekolahnya di mana? Ada riset. Ada riset tersendiri untuk itu gitu. Nah, banyak lagi sebetulnya untuk peristiwa. Seperti Satria Emprise, kita yakin sudah sering sekali mengadakan. Walaupun sifatnya kemarin kita dadakan ya. Seperti bencana kemarin, tiba-tiba nunjuk seseorang untuk menjadi koordinator. Ini bagian lapangan, ini bagian holdingnya, ini bagian transportasinya. Dan itu sebetulnya itu udah mendirect ke arah situ gitu. Cuman pelan-pelan kan kita masuk ke arah profesional. Kita kaji, saat ini cuaca mungkin belum mendukung. Nah, kita mundur 1 jam. Nah, itulah fungsinya daerah tadi. Nah, gitu. Yang selama ini kita lakukan di daerah sebetulnya event organizer tapi non-profit. Non-profit. Kita goal kita itu adalah bikin rame, ngumpulin orang, ketawa bareng, rasa puas. Ya mungkin ada juga kelompok-kelompok yang apa namanya ini loh kita, ini loh kelompok kami gitu. Ini masih sebatas eksistensi ya, asistensi. Menunjukkan eksistensi. Masih sebatas itu loh, Bang. Nah, kita bahas malam hari ini tentu lebih ke event organizer secara goal mencapai tujuan profit tadi dong. Nah, ini juga tadi ada titipan dari teman kita, sahabat kita tadi. Bagaimana event organizer ini menjadi industri kreatif? Nah, itu sebetulnya kemarin kita sudah bisa melakukan Satria Empires ya. Seperti kemarin kita mengadakan pertunjukan laga final antara Indonesia dengan Uzbekistan. Sampai malam hari ini juga. Sampai malam hari ini Indonesia melawan Irak. Sebetulnya ketika kita punya legal standing sebagai event organizer dan mungkin dipercaya. Boleh merokok ya, Bang? Oke, siap. Tuan Roma boleh. Mungkin kita dipercaya oleh government ya, artinya ada pemerintah tidak harus bupati ya, ada wali nagari, kemudian memberikan ruang kepada kita. Kita sebetulnya bisa mendatangkan ruang profit, tapi memang tidak keuntungan pribadi kepada kita. Contohnya kita bisa merangkul UMKM. Ayo dong bikin vendor-vendor, bikin venue-venue tertentu yang tempat kalian jualan, kan ini orang rame gitu. Nah, vendor ini apa lagi nih, Bang? Nah, vendor itu rekan kerjasama yang menjual penganan kah atau apakah gitu. Nah, berarti dalam sebuah proyek perhelatan, misalnya ada penyedia jasa pelaminan, ada penyedia jasa konsumsi rumah makan, sound system, fotografer, videografer. Oke, berarti itu yang dimaksud vendor ya. Clear ya? Rekan kerja dari berarti event organizer yang mengorganize vendor. Betul sekali. Karena banyak hal yang dipikirkan oleh event organizer. Yang pertama, kajiannya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita bicara masalah ruang tertutup, mungkin kita nggak ada persoalan dengan cuaca. Tapi ketika kita mengadakan di ruang terbuka, open space atau public space namanya, kajian kita pertama tentu suasana malam hari, siang hari, sore hari, tingkat teriknya, kemudian cuaca itu mempengaruhi juga. Kemudian kalau seandainya malam hari, penganan apa yang kira-kira cocok untuk di sekeliling event itu sendiri gitu. Contohnya dalam pertandingan bola yang kita lakukan kemarin, mulai dari jam 11 sampai jam 1 malam, jam 1 kadang sampai jam 3, itu penganan dibutuhkan. Dan sebetulnya kita bisa merangkul vendor itu. Kita bisa merangkul UMKM untuk kerjasama. Ayo kalian datang, kami sediakan tempatnya. Kita mau profit, kita pungut bayaran oke, nggak pungut bayaran juga nggak apa-apa. Karena kita memang tidak berniat sama sekali untuk berbisnis di situ. Nah, ketika itu menjadi ruang bisnis, itu bisa saja dilakukan. Nah, Bang. Bagaimana dengan prospek ke depannya? Prospek ke depan IO ini di daerah Bang? Sebetulnya kalau memang kita bicara masalah tingkat suksesi ya, sebuah event itu tolak ukur suksesnya sebetulnya kan semu. Kita bisa saja menyelesaikan sebuah event itu dari A sampai Z selesai, tapi tingkat kepuasan publik kan tidak ada tolak ukurnya. Menjadi tolak ukur itu sebetulnya bagaimana respon publik terhadap event yang kita lakukan.
kita bicara prospek, sebetulnya prospeknya sangat besar sekali. Pemerintah, baik itu mulai dari provinsi, kabupaten, bahkan negara sendiri sangat-sangat memerlukan event organizer. Karena event organizer akan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang muncul dalam penyelenggaraan event itu tersebut. Iya. Nah, contohnya kita sekarang masih dalam batas ruang yang sederhana ya di tempat kita. Rata-rata jarang sekali ya kita memanfaatkan event organizer, termasuk wedding organizer. Semuanya orang yang mau, yang contoh kecilnya aja, orang yang mau menikah, mengawinkan anaknya, dia hanya menyerahkan ke tukang pelaminan untuk memasang, mendirect program, kemudian menghadirkan MC. Selesai persoalannya. Nah, kajian pokoknya sebetulnya kan tidak seperti itu. Berarti secara marketing pasarnya hari ini di daerah baru berkembang WO namanya. WO namanya, wedding organizer. Nah, beda lagi dengan IO ya. Beda lagi kalau dengan wedding IO. organizer itu mungkin lebih ke persoalan seputar perkawinan, ya. acara ale, ya Ale, kan? ya. Nah, itu yang dikelola oleh WO. Ya. Nah, ini event organizer ini kan lebih luas dong, Bang. Lebih luas, bisa dengan pemerintahan, misalnya acara-acara seminar, lokakarya, atau mungkin semacam event agenda daerah. Asik. Nah. Oke, thank you. Ini kopi dah, Bang. Kemarin kopi dari Pekanbaru Riau. Wow, keren nih. Ini komoditi dari namanya kopi Kohtong. Kemarin Kakanda Zul Pardesyah. Oh, Pak Zul ya. Pak Zul ya, yang dari Riau. Oke, Kakanda Zul. Kopinya. Kita sounding sedikit tentang kopi dari Riau, Kohtong dari Riau. Oke, lanjut dong, Bang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara masalah event organizer. Sebetulnya kalau kita mau jujur ya, pemerintah government lah ya, pemerintah daerah maupun provinsi, apapun lah yang namanya, sebetulnya sangat memerlukan jasa event organizer agar memang bisa di direct sebuah program itu secara profesional. Kita direct secara detail mulai dari pra kegiatan, saat kegiatan, dan pasca kegiatan. Ya. Sebetulnya semua bisa terevaluasi gitu. Jadi kita bisa mengukur tingkat persiapan kita sampai hari H-nya, sampai dilakukan kegiatan itu sendiri. Semua dikaji secara terutur biasanya kalau dalam event organizer. Nah, untuk hal ini ya kita berharap kepada pemerintah bisa memberikan ruang kepada profesional agar kerjasama kolektif kolegial antara profesional dengan government ini tetap tercipta gitu. Iya. Ya itu dah, Bang. Jadi kita berharap juga nih ada political will dari pemerintah. Iya, betul. Event organizer ini kan semacam industri kreatif. Ya. Menciptakan peluang kerja baru secara ekonomi. Nah, tercipta ada beberapa orang yang bisa hidup di sana. Ya, gitu kan? betul sekali. Nah, ini kemudian ya setidaknya kalau misalnya event-event daerah, Pemda, ada seminar, ada kegiatan ini bisa di-sharing kepada. Sebetulnya sangat bisa dan kita kaum perlu supaya agar mendapatkan IO yang kompetitif, kita lakukan semacam lelang misalnya kan. Lelang. Misalnya nilai dengan nilai project dari sekian ke sekian. Betul sekali. Nah, sebetulnya yang dilakukan oleh event organizer sendiri tentu kita bicara leadership-nya ya. Setiap komunitas, setiap kelompok, setiap event organizer pasti punya leadership masing-masing. Tergantung nilai ketajaman leadernya sendiri. Jadi sebetulnya pitching ya, nilai tawar sebuah kelompok-kelompok event organizer itu adalah gagasan. Nah, sekarang sebetulnya kan tidak dilakukan itu. Memang ada muncul event organizer. Nah, ketika kedekatannya muncul antara event organizer A, B, C, dan D, bukan kedekatan emosional lagi, tapi tingkat ideologi gagasan yang dia tawarkan apa ya. Oke dong, Bang. Bicara tentang badan hukum dong, Bang. Event organizer tentu jika akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, tentu harus dilengkapi dengan dokumen ya, berbadan hukum, legalitasnya lah ya. Nah, ini kan bagian dari syarat-syarat mendirikan sebuah event organizer. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Bisa di Bang sampaikan poin-poinnya.
untuk membentuk event organizer tentu kita perlu legal standing ya, namanya legal standing. Dan itu ditentukan dengan beberapa dokumen. Yang pertama mungkin pendirian akta notaris yang dirilis oleh KSB, siapa yang menjadi ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian itu tersusun dan memang ada akta notaris yang dibentuk di situ. Dan kebetulan sebetulnya kita pernah lakukan itu di saat kita melakukan acara sama dulu dengan Kementerian Kominfo ya. Nah, dengan ada 2 paket yang luar biasa waktu itu. Kita menamakan pertunjukan rakyat ya, pertunjukan rakyat dalam bentuk randai, ada dalam bentuk teater rakyat dari pesisir selatan. Nah, Pincuran Rasu Production waktu itu yang kita pakai sebagai event organizer yang kita terpaksa menggunakan perusahaan orang lain untuk bisa melaksanakan itu. Karena kita bicara masalah legal standing tadi, karena legal standing memang ketika ada anggaran yang diberikan kepada kita, ada nilai pertanggungjawabannya. Nah, secara administratif kita memakailah akta notaris tadi, legal karena standing. Kita berurusan dengan negara, dengan negara yang harus kita pertanggungjawabkan yang jelas. Setiap orang yang memberikan kepercayaan anggaran dananya kepada kita, walaupun negara ataupun tidak. Kemarin secara emosional kita lakukan juga kan pertanggungjawaban moral kita kan dengan mengadakan acara. Nah, waktu kita mengadakan dengan kementerian itu, pesta rakyat itu, kita mengadakan pertunjukan yang luar biasa, cukup rame ya. Dan itu bagaimana kita mendirectnya pekerjaan event organizer. Pertama kali memikirkan tempat. Yang kedua memikirkan masa, siapa yang akan nonton gitu. Bagaimana mendirect masa untuk datang, mempromosikannya. Kemudian bagian-bagian mana isian dalam acara itu sendiri yang bisa mendatangkan orang dan tertarik untuk terlibat dalam acara itu. Nah, inilah pikiran-pikiran event organizer, leader event organizer sendiri untuk bisa memikirkan sedetail itu gitu. Sampai pasca setelah acara apa yang dilakukan, mengevaluasi kinerja yang dilakukan, sebesar apa tingkat suksesinya di tengah masyarakat dan tingkat sejauh mana dampaknya. Diminati di Italia, sangat diminati di Eropa gitu. Nah, termasuk kajian kultur tadi. Nah, ketika kita berangkat ke luar negeri, tentu itu juga kita pikirkan, di mana kita nginap, bagaimana izin visanya gitu. Pesawat apa kita berangkat sampai sedetail itu gitu, sampai sedetail itu. Nah, jadi kalau kita bicara masalah legal standing tadi, kita kembali ke legal standing. Administratif memang diperlukan untuk pertanggungjawaban. Dan langkah-langkahnya yang menyiapkan akta notaris dulu. Penamaan, kemudian lambang kalau ada, logo kalau ada, kita siapkan semuanya tersusun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, artinya kan event organizer itu sendiri secara kelembagaan ada yang event IO yang sudah senior, ada yang baru pemula, baru gitu kan? Pemula, ya, baru. Nah, ini kan menjadi tantangan baru ya. Setiap event yang mereka dapatkan itu menjadi kurikulum vitae, menjadi istilahnya pengalaman ya. Pengalaman tersendiri bagi mereka, portofolio bagi si pemilik IO. Nah, ini yang kadang-kadang IO lokal kita ini sering kalah di situ, Jadi sepertinya pihak-pihak pengguna itu lebih cenderung memilih IO yang berpengalaman, IO yang sudah senior gitu. Nah, ini perlu tadi kita harapkan dari pemerintah daerah atau dari pihak-pihak ketiga swasta. Ayo dong kita punya IO lokal ya. Silakan mereka mengajukan perkenalan perusahaannya misalnya. Betul. Kemudian bisa dilakukan kerjasama. Ya, sebetulnya itu yang menjadi persoalan pelik ya. Itu tadi yang kita bilang. Ketika kita bicara masalah profesionalisme, tentu event organizer itu sebetulnya yang kita perlukan adalah ide dan gagasan leadernya masing-masing. Si pemilik IO-nya. Dia punya ide yang unik enggak ketimbang yang sudah biasa dilakukan gitu. Dan dia punya sesuatu yang ganjil enggak dari konteks seremonial yang sudah biasa saja. Berpikir out of the box. Nah, kita bicara masalah portofolio. Bicara portofolio tentu kita bicara masalah track record ya, perjalanan. Bukan tidak mungkin orang yang baru memulai punya gagasan yang cukup unik gitu. Dan itu juga harus kita bisa terima konsep itu. Apakah gagasan itu bisa terimplementasi atau tidak? Nah, ini juga yang harus kita pikirkan itu. Tentang lokal tadi, sebetulnya kita bisa banyak mencontoh ke
ke daerah luar kok. Kita sekarang punya YouTube ya, kita punya sosial media yang melihat bagaimana sih orang di luar negeri gitu. Ya. Begitu perfectnya untuk membuat sebuah program sehingga detail program itu terkaji. Ya. Nah, terkadang kita lokal juga latah untuk itu. Padahal kita sendiri juga punya gagasan-gagasan yang eksentrik loh di daerah. Ya. Seperti yang pernah kita bincangkan tentang ada perkawinan di Minangkabau, terutama pesisir selatan. Itu sudah mencakup semuanya. Ya. Kita punya budaya karnavalnya di perkawinan itu. Ya, Kita ya. punya budaya performannya, ada tariannya, Ya. ada musiknya, ada apa? Ada rias pengantinnya. Ya. Itu kalau dikemas, hal yang tradisional itu bisa jadi modern. Makanya Pertamina Minang benar menyatakan bahwasanya baju dipakai usang, adat dipakai baru. Ya. Nah, ketika kita memperbaharui adat istiadat atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, tapi dalam bentuk kemasan profesional, dia akan menjadi sangat baru. Dia akan menjadi sangat baru. Nah, gagasan inilah sebetulnya yang kita coba sampaikan kepada pemerintah bahwasanya yang di depan mata itu belum tentu lebih jelek daripada yang jauh. Sudah pernah disampaikan, Bang? Sudah pernah kita coba kolaborasikan untuk membicarakan Ya. ini. Karena itu menarik, budaya karnaval. Nah, mudah-mudahan ke depannya ada sinergisitas antara sivitas masyarakat. Kita manfaatkan local genius ya. Ya. Potensi-potensi lokal ini berkolaborasi dengan government, dengan pemerintah, melahirkan gagasan-gagasan baru untuk bisa semarak, kota ini bisa semarak. Gitu. Tapi ini juga ada kaitannya juga dengan agenda pariwisata daerah, Bang. Oh iya. Artinya sepanjang agenda pariwisata kita minim, Ya, ya, tentu akan sulit bagi kehidupan event organizer. ya, betul sekali. Tentu semakin banyak agenda-agenda, ya, apakah itu di kepariwisataan, apakah itu di pendidikan, ya kan, budaya, mungkin dinas-dinas tertentu ya. Betul. Ini yang membuat event-event organizer ini juga bergeliat. Iya, betul. Ini yang kita ingin. Ya, sama dengan tadi ya. Kalau nggak salah tadi ya, hari pendidikan ya. Ya, hari pendidikan. Ada anak-anak TK, SD, mereka pakai sepeda hias. Sepeda hias. Sebetulnya untuk pawai ya, Ya. namanya pawai arak-arakan, karnaval, Ya. sama aja. Cuman memang masih dimentori ya, Ya. dimentori oleh kepanitiaan. Apakah Ya. itu yang bertanggung jawab dinas pendidikan atau Pemda atau sekolah masing-masing atau memang ada kepanitiaan khusus yang kita nggak tahu. Tapi sebutannya mungkin nggak tahu lah apa udah termasuk sebutan event organizer, cuman kita nggak floor ya, kita nggak Ya, tahu ya. IO-nya siapa sih yang ngerjain Ya. arak-arakan tadi gitu. Arak-arakan tadi. Ya, yang tadi siang dilakukan. Oh, salah tadi hari pendidikan. Karena ada beberapa anak SD, TK Ya. ikut tadi. Ya. Nah, sebetulnya kalau dikemas itu sangat menarik sekali. Karena itu salah satu dalam bentuk pembangunan. Artinya pembangunan ada dua ya. Ya. Physical building, membangun fisik, gedung misalnya. Ada karakter building, membangun mental. Nah, itu udah dibangun mental itu sebetulnya. Karakter building itu yang dilakukan Ya. oleh anak-anak tadi berkarnaval. Mereka tampil sebagai pilot, mereka Ya. tampil sebagai polisi. Ada mereka nilai edukasinya. ada edukasi, ada nilai pendidikan karakter di situ, sehingga mereka berani ditonton orang. Nah, secara tidak langsung inilah yang harus kita lakukan lebih banyak sebetulnya, melakukan karakter building, pendidikan karakter buat anak-anak bangsa ini. Nah, Luar biasa. ini kan selama ini kan terlupakan nih, Ya. penting nggak penting lah, cuman jalan-jalan doang gitu. Padahal itu sangat penting. Ya, Bang, nikmati dulu Ya. kopinya dah, Bang. Kalau menurut kami ya sebagai pekerja seni, pelaku budaya itu kami anggap penting. Penting, Pendidikan ya. karakter Ya. itu penting. Kalau membangun fisik jelas lah, ada duitnya bisa dibangun lah apapun gitu. Ya, barangkali mungkin sudah bisa kita simpulkan beberapa poin dah, Bang. Iya. Pertama, kita sepakat event organizer ini dibutuhkan oleh daerah, dibutuhkan oleh ya semua pihak lah, Di semua pihak, termasuk swasta. bahwa keberadaan event organizer ini bukan sesuatu barang baru, tapi sudah cukup Udah lama. sangat lama. Nah, bagaimana kita mempopulerkannya Ya, di daerah? betul sekali, populer. Apakah itu usernya adalah pemerintah daerah, ya, Ya. penggunanya pemerintah daerah atau BUMN, Ya, betul bank-bank, sekali, Bang. atau ya pihak-pihak swasta, pihak-pihak ketiga lainnya yang bersedia menggunakan Iya, jasa. iya. Dalam artian event organizer bisa menjadi ekonomi kreatif, Oh iya, ya, menjadi semacam sentra
Sentra kegiatan UMKM. kreatif UMKM Menggeliat itu UMKM. ya yang bisa bernilai ekonomis bagi Masyarakat sekitar. masyarakat sekitar, termasuk juga CEO sendiri. CEO sendiri ya. Nah, yang ketiga tadi dengan adanya banyaknya ide-ide kreatif dari si penggagas IO, Penggagas IO. si Leadership-nya lah, kreatornya, kreatornya. itu pasti akan ada muncul ya nilai-nilai Gagasan baru. gagasan-gagasan baru yang bernilai edukasi Ya, terhadap ya. generasi-generasi muda Ya. kita. Ya. Mungkin Omang ingin menambahkan sebagai Oh ya, closing. sebetulnya ada sebuah mimpi yang tertunda. Mudah-mudahan mimpi ini kita bisa wujudkan. Baik tahun ini maupun tahun depan atau tahun kapanpun, seolah-olah kita jadikan inilah sebuah tabungan lah ya, tabungan kreatif ya. Kita di Minangkabau terutama ya, di saat memasuki bulan Ramadan, kita masyarakat ada acara namanya Balimau Paga. Ya, Masih ada sebagian masyarakat bahwa itu menganggap pensucian diri. ya, Nah, bagi mungkin bukan masyarakat Minang yang menganggap itu ya. ya, Masa sih orang Minang mandi-mandi untuk masuk puasa itu seolah-olah mensucikan diri. Memang dilakukan oleh di India ada di Sungai Gangga. Itu mensucikan diri. Tapi dalam konteksnya di kita di Minangkabau, Balimau Paga itu membersihkan diri ya. dari kotoran. Maksudnya itu buat pengantin Ya. juga terutama. Ya. Dan kita berharap Ritual ini, ya ritual Balimau Paga. Nah, kita ini berharap ini bisa menjadi saingannya ritual pensucian diri Sungai Gangga lah, tapi ala Minangkabau. Ya. Kita mengeksplor ke masyarakat bahwa ini bukan ajaran kepercayaan untuk mensucikan diri, tapi membersihkan diri. Beda mensucikan diri dengan membersihkan diri. Memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan festival Ramadan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita Menjadi lakukan. satu kemasan. Menjadi satu kemasan Ya. antara Balimau Paga Ya. yang notabene biasanya kan didirect oleh KAN ya. Ke pariwisata religi. Ya. Religi. Dan ini biasanya kan didirect oleh KAN, Ya. KAN Kerapatan Adat Negari. Ya. Kita nanti coba bincang-bincang sama ini Ya. mama kita di KAN Ya. ya. Mudah-mudahan Stakeholder. kita bisa bekerja sama untuk bisa kemudian kita lanjutkan dengan festival Ramadan. Nah, festival Ramadan mungkin kita akan edukasi tadi buat anak-anak untuk bisa menjadi pendidikan karakter building, membangun karakter mereka. Mungkin ya kita lomba azan, lomba ngaji, lomba pidato, Ya. lomba ceramah cilik, boleh kita lakukan itu. Sampai beduk pun kita galakkan lagi. Kan dulu kan kita kalau masuk bulan puasa ada beduk tuh. Ada keliling kampung pakai beduk untuk membangunkan orang sahur. Nah, kita galakkan lagi hal itu. Jadi, ya, mudah-mudahan ini bisa kita kemas. Kita jadikan ini sebuah mimpi, dan ketika menyambut hari Lebarannya bisa menjadi puncak. Inilah tingkat pencapaian. Dan Omong mau endorse itu ke pemerintah daerah. Ya, mudah-mudahan Kerapatan Adat Negari, Ya. pemerintah daerah, Ya. dan anak negari sebagai potensi kreator membangkit batang terandam supaya tradisi lama ini kita bisa jadikan modern dalam bentuk Ya. kemasan organize-nya. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Oke. Dusana Adli Podcast. Demikian tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang apa itu event organizer, peran event organizer, dan pentingnya event organizer untuk kemajuan daerah. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap optimis ya Bang. Iya, siap. Ya. Apapun masanya, selagi nafas di kandung badan, Kreativitas tidak akan pernah mati. tidak akan pernah mati. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan Adli Podcast. Dawang Bang, Ya, terima thank kasih you. sudah Oke, hadir siap. di Adli Podcast. Sama-sama, thank you. Nanti kita adakan lagi beberapa tema-tema yang lain. Oke, siap. Insya Allah, mudah-mudahan. Akhir kata kita harus mengakhiri dulu pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, Adli Podcast selanjutnya bersama tokoh-tokoh, bersama orang-orang hebat, orang-orang pintar yang akan kita hadirkan dalam Adli Podcast. Kami akhiri, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.